Halo adik-adik, ketemu lagi di channel Bioeduka. Kita masih akan membahas soal SNBT mengenai potensi kognitif. Kemarin kita sudah bahas part yang pertama dan kedua, maka di video ini kita akan membahas part yang ketiga. Sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya agar video ini semakin bermanfaat ya. Kita ke soal yang pertama. Alika, Kalista, Maureen, Raka, dan Selin merupakan saudara kandung. Maureen merupakan anak tengah, Raka merupakan kakak dari Maureen dan adik dari Alika. Kalista merupakan adik kedua dari Raka. Manakah urutan yang benar dari yang tertua? Nah, karena ini merupakan urutan yang muda dari ketua, maka kita bikin garis lurus untuk membantu proses pengerjaan. Lalu karena ada 5 orang, kita bagi menjadi 5 bagian. Kita sudah dapatkan keyword yang pertama bahwa Maureen ini merupakan anak tengah. Jadi posisinya Maureen ada di sini. Kemudian Raka merupakan kakaknya dari Maureen tetapi adik dari Alika. Berarti posisinya Raka di sini. Lalu posisinya Alika ada di sini. Kata kunci yang berikutnya, Kalista merupakan adik kedua dari Raka. Raka kan posisinya di sini. Adik pertamanya adalah Maureen, adik yang kedua adalah Kalista. Berarti yang paling muda adalah Selin. Jadi urutan dari yang tertua adalah Alika, Raka, Maureen, Kalista, dan yang terakhir adalah Selin. Jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi C. Soal yang kedua, Adam, Benjamin, Charles, Daniel, dan Aaron adalah 5 orang mahasiswa berprestasi yang berasal dari negara yang berbeda. Adam menguasai bahasa Inggris dan Jepang, Benjamin berbicara dalam bahasa Prancis, Jerman, dan Cina, Charles berbicara dalam bahasa Prancis dan Korea, Daniel menguasai bahasa Inggris, Jerman, dan Cina, sedangkan Aaron hanya berbicara dalam bahasa Jepang. Pasangan mahasiswa yang harus menggunakan penerjemah dalam komunikasi adalah pasangan mahasiswa yang harus menggunakan penerjemah berarti adalah pasangan mahasiswa yang mereka tidak memiliki kesamaan kemampuan berbahasa. Kita cek dulu mulai dari opsi yang A, yaitu Adam dan Aaron. Adam dan Aaron ini bisa berkomunikasi karena keduanya mampu berbahasa Jepang. Berarti yang A ini salah. Kemudian yang B, Aaron dan Benjamin. Aaron dan Benjamin, Aaron kan hanya bisa berbahasa Jepang, sedangkan Benjamin tidak bisa berbahasa Jepang. Maka yang memerlukan penerjemah adalah pasangan mahasiswa Aaron dan Benjamin. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Soal nomor 3. Levi, Mei, Namjoon, Oliver, Pierre adalah 5 orang entertainer yang berasal dari negara yang berbeda. Levi menguasai bahasa Inggris dan Jepang, Mei berbicara dalam bahasa Melayu dan Cina, Namjoon berbicara dalam bahasa Inggris dan Korea. Oliver menguasai bahasa Jerman, Jepang, dan Cina, sedangkan Pierre adalah dapat berbicara dalam bahasa Prancis dan Jerman. Pasangan mahasiswa yang harus menggunakan penerjemah dalam berkomunikasi adalah, kita cek mulai dari opsi yang A ya. A adalah Levi dan Namjoon. Levi dan Namjoon ini keduanya mampu berbicara dengan bahasa Inggris, sehingga keduanya tidak memerlukan penerjemah. Lalu Mei dan Oliver ini keduanya mampu berbahasa Cina, sehingga tidak memerlukan penerjemah. Jadi yang B ini juga salah. Lalu opsi C, Oliver dan Pierre. Oliver dan Pierre ini keduanya sama-sama bisa berbahasa Jerman sehingga tidak membutuhkan penerjemah. Lalu Namjoon dan Mei. Namjoon dan Mei ini mereka tidak memiliki kesamaan kemampuan bahasa. Mei hanya mampu berbahasa Melayu dan Cina. Namjoon hanya mampu berbahasa Inggris dan Korea sehingga keduanya ini memerlukan penerjemah. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Nabila lebih tua dari Dini, Lili lebih muda dari Faiz, Dini lebih tua dari Arum, Nabila lebih muda dari Lili, Arum lebih muda dari Dini. Di antara semuanya, manakah yang paling muda? Karena ini merupakan urutan dari yang muda ke tua, maka seperti soal sebelumnya kita bikin garis bantu terlebih dahulu. Yang ada di sebelah sini adalah yang muda, sedangkan yang di sini adalah yang lebih tua. Ketentuan yang pertama, Nabila lebih tua dari Dini. Berarti si Dini ini lebih muda dari Nabila, berarti mungkin posisinya Dini ada di sini, kemudian Nabila posisinya ada di
sebelah sini. Lalu kita cari statement yang berhubungan dengan Dini maupun Nabila. Nah, kita bisa gunakan ketentuan yang ini, di mana Dini ini lebih tua dari Arum. Berarti Arum posisinya ada di sebelah sini. Kemudian kita cari pernyataan lain yang berhubungan dengan Arum, Dini, dan Nabila. Nah, Nabila ini lebih muda dari Lili, berarti posisinya Lili di sini. Lalu, pernyataan yang terakhir adalah Lili ini lebih muda dari Faiz, berarti posisinya Faiz ada di sini. Sehingga urutan dari yang paling muda hingga yang paling tua adalah Arum, Dini, Nabila, Lili, dan Faiz. Lalu siapakah yang paling muda? Nah, yang paling muda adalah Arum. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Farel lebih muda dari Qaddafi. Ini Qaddafi ya, tapi tipe penulisannya. Lalu Caesar lebih tua dari Dava. Abed lebih muda dari Farel. Abed lebih tua dari Caesar. Maka yang paling tua siapa? Nah, kita bikin garis bantu lagi seperti nomor sebelumnya tadi. Di sini adalah anak yang muda dan yang di sini adalah anak yang lebih tua. Kita gunakan pernyataan yang pertama, di mana Farel ini lebih muda dari Qaddafi. Berarti mungkin Farel posisinya di sini, sedangkan Qaddafi ada di sebelah kanannya karena yang lebih tua. Lalu kita cari pernyataan yang berhubungan dengan Farel dan Qaddafi. Kita bisa gunakan pernyataan yang ini, di mana Abed ini dia lebih muda dari Farel. Berarti posisinya Abed ada di sini. Lalu kita cari pernyataan yang berhubungan dengan Abed, Farel maupun Qaddafi. Nah, kita bisa menggunakan pernyataan yang ini, di mana Abed ini lebih tua dari Caesar. Berarti Caesar posisinya di sini. Tetapi Caesar ini lebih tua dari Dava. Nah, berarti Dava posisinya yang paling muda. Lalu siapakah yang paling tua? Yang paling tua adalah Qaddafi. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang A. Demikian tadi pembahasan soal SNBT potensi kognitif part yang ketiga. Semoga penjelasan yang kakak berikan bisa bermanfaat buat adik-adik dan bisa dipahami dengan baik oleh adik-adik. Sukses untuk tes SNBT 2023. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.